Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi dan kompetensi guru pendamping dan guru pendamping muda. Kualifikasi akademik guru pendamping yaitu yang pertama berijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi. Yang kedua, memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau yang sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD berjenjang dari lembaga yang kompeten dan diakui oleh pemerintah. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru pendamping. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Sahabat semua, saya akan memulai menjelaskan tentang kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guru pendamping untuk mencapai kompetensi pedagogiknya. Ayo, masih tetap semangat kan? Kompetensi pedagogik yang pertama bagi guru pendamping yaitu mampu merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Nah, dalam hal ini teman-teman guru pendamping harus mampu menyusun rencana pembelajaran, baik itu rencana tahunan, semester, kemudian mingguan dan harian. Dan kemudian teman-teman juga harus mampu menetapkan kegiatan bermain yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak, dan teman-teman juga harus merencanakan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan ini sesuai dengan tingkat usia anak. Teman-teman masih ingat bukan? Ada berapa kelompok tingkat usia di dalam tingkat pencapaian perkembangan anak? Ya, saya ingatkan kembali bahwa kelompok usia yang harus teman-teman pahami yaitu ada kelompok usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Kompetensi pedagogik guru pendamping selanjutnya yaitu harus mampu melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Nah, dalam hal ini teman-teman guru pendamping harus bisa mengelola kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun berdasarkan kelompok usia tadi. Nah, kemudian teman-teman juga harus bisa memilih metode bermain yang tepat sesuai dengan karakteristik dan usia anak. Nah, kemudian teman-teman juga harus mampu menggunakan media yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak kita. Nah, kemudian harus bisa memberikan motivasi untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam setiap kegiatan belajar dan harus bisa membimbing sesuai dengan kebutuhan anak. Dan satu lagi, bahwa teman-teman itu harus bisa memberikan perlindungan sesuai usia dan kebutuhan anak. Ketika anak-anak belajar itu, anak-anak harus bisa merasa kondusif, nyaman, aman, dan merasa terlindungi oleh teman-teman semua. Kompetensi pedagogik selanjutnya bagi guru pendamping yaitu harus mampu melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Nah, di mana dalam hal ini teman-teman harus mampu memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada perencanaan yang telah teman-teman buat. Yang kedua, teman-teman harus melakukan kegiatan penilaian itu sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Kemudian harus mampu mengolah hasil penilaiannya dan hasilnya itu bisa teman-teman gunakan untuk berbagai kepentingan pendidikan. Yang ketiga, bahwa teman-teman itu harus mampu mendokumentasikan hasil-hasil penilaian yang sudah dicapai. Kita lanjutkan ya teman-teman pada kompetensi yang kedua bagi seorang guru pendamping yaitu kompetensi kepribadian.
Kompetensi kepribadian yang pertama bagi teman-teman guru pendamping yaitu harus mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. Nah, dalam hal ini teman-teman harus dapat menyayangi anak-anak kita itu secara tulus, kemudian harus sabar, tenang, harus tetap ceria, serta penuh perhatian kepada anak-anak. Tentu saja teman-teman juga harus bisa memiliki kepekaan dan responsif terhadap perilaku anak. Ya, apakah anak kita pada hari itu sedang murung, sedang ceria, sedang sedih? Teman-teman harus mampu memberikan respon yang positif bagi anak-anak kita dalam setiap keadaan apapun. Nah, selanjutnya teman-teman juga tidak boleh lupa bahwa sebagai seorang pendidik PAUD di sini teman-teman harus menunjukkan bisa berpenampilan bersih, sehat dan rapi. Tentu saja teman-teman juga harus mampu menunjukkan perilaku sopan santun yang baik, bisa menghargai dan bisa melindungi anak-anak kita. Lupakanlah sejenak masalah yang kita alami di rumah. Janganlah teman-teman bawa itu di hadapan anak-anak. Tetapi kita sebagai seorang pendidik harus mampu menunjukkan keceriaan, ya, kemudian kesopan santunan kita. Kemudian kita harus menjadi seorang yang periang, tertawa, senyum, dan selalu sopan kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Kompetensi kepribadian selanjutnya bagi guru pendamping yaitu harus mampu bersikap dan berperilaku tepat sesuai dengan norma agama, budaya, dan keyakinan anak. Nah, dalam hal ini teman-teman harus bisa mewujudkan sikap saling menghargai anak-anak kita, ya. Kemudian bagaimana perbedaan mereka yang dianut, apakah itu dari agamanya, dari sukunya, dari budayanya, dan juga jenis kelaminnya. Ya, jadi teman-teman harus menunjukkan atau bisa mendampingi anak-anak itu membina bagaimana toleransi itu dilaksanakan di dalam keseharian kita di sekolah. Kompetensi yang ketiga bagi guru pendamping adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial bagi guru pendamping yang pertama adalah teman-teman harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, dalam hal ini teman-teman harus mampu menyesuaikan diri, ya, baik itu dengan teman-teman sejawat, harus bisa juga mentaati setiap aturan lembaga. Kemudian teman-teman harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar. Ya, teman-teman juga harus bisa menjadi sosok yang akomodatif terhadap anak didik, orang tua, teman sejawat dari berbagai latar belakang budaya dan sosial ekonomi. Kompetensi sosial yang kedua yaitu teman-teman guru pendamping harus berkomunikasi secara efektif dan empatik, ya. Apakah itu terhadap anak-anak, orang tua, ya, teman sejawat, juga lingkungan setempat. Masih semangat teman-teman semua? Ayo kita lanjutkan kepada kompetensi yang terakhir yang harus dimiliki oleh guru pendamping, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional bagi guru pendamping yang pertama bahwa teman-teman harus memahami tahapan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, dalam hal ini tentu saja teman-teman harus memahami secara berkesinambungan tingkat perkembangan anak dari usia lahir sampai 6 tahun. Kemudian teman-teman harus terus mempelajari, memahami tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada standar 1 Permendikbud 137 tahun 2014. Kemudian teman-teman juga harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki tingkat kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada faktor lain, yaitu teman-teman juga harus memahami tentang faktor penghambat,
faktor pendukung tingkat pencapaian perkembangan anak-anak yang kita bina. Selain itu, teman-teman juga diharapkan harus mampu memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak dengan melihat aspek-aspek perkembangan anak, baik itu fisik motoriknya, kognitifnya, bahasa, sosial emosionalnya, moral agamanya, dan juga seni. Nah, teman-teman juga jangan lupa dari 6 aspek pengembangan tersebut, teman-teman harus juga memahami tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung aspek-aspek perkembangan tadi ya setiap individu anak-anak yang kita bina. Sehubungan dengan faktor penghambat tadi, tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan bahwa teman-teman itu harus memahami tanda-tanda kelainan pada tiap aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, oleh karena itu, para guru pendamping ya diharapkan harus memiliki catatan-catatan khusus terkait dengan hal ini untuk masing-masing atau untuk individu anak-anak yang kita bina. Sehingga pada akhirnya ketika sudah terkumpul, teman-teman pendidik harus menyampaikan secara awal kepada para orang tua sehingga kendala-kendala yang dihadapi anak itu akan bisa diselesaikan dan ditindaklanjuti secara tepat. Kemampuan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru pendamping yaitu bahwa teman-teman itu harus mengenal kebutuhan gizi anak dan makanan yang aman sesuai dengan usia. Nah, dalam hal ini mungkin teman-teman bisa mempelajari bagaimana membuat menu seimbang ya yang mengandung kadar protein, karbohidrat, kemudian vitamin dan lain-lain yang memang sangat dibutuhkan pada usia pertumbuhan 0 sampai 6 tahun. Sehingga hal ini tentu saja nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak komite sekolah karena di setiap satuan PAUD setiap bulan itu harus diselenggarakan pemberian menu seimbang bagi anak-anak kita. Setelah itu teman-teman juga harus dapat melakukan pemantauan status gizi, kesehatan dan keselamatan anak. Mungkin salah satunya dengan memprogramkan setiap bulan itu harus ada program penimbangan dan pengukuran tinggi badan dan juga lingkar kepala terhadap setiap anak. Ya, selain itu, mungkin teman-teman di setiap satuan PAUD itu harus juga melakukan kerjasama yang harmonis dengan stakeholder atau kemitraan. Ya, salah satunya bisa dengan posyandu atau puskesmas setempat untuk bisa memprogramkan dalam setiap bulan itu diadakan pemeriksaan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Kemampuan yang tidak kalah pentingnya bahwa teman-teman juga harus mampu mengenal keunikan anak usia dini dan juga mengetahui serta memahami tentang pola asuh yang sesuai dengan usia anak yang kita bina. Untuk mewujudkan semua itu, tentu saja para kepala PAUD juga harus merancang sebuah kegiatan parenting atau program keorangtuaan sehingga terciptanya suatu kerjasama antara kita sebagai seorang pendidik dengan para orang tua agar pendidikan anak baik di rumah dan di sekolah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian tadi penjelasan saya terkait dengan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendamping. Selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari dan memahami terkait dengan kualifikasi dan kompetensi guru pendamping muda. Saya akan memulai dari kualifikasi akademik guru pendamping muda. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD dinyatakan bahwa kualifikasi akademik bagi guru pendamping muda adalah memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui oleh pemerintah.
Sedangkan kompetensi guru pendamping muda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahwa teman-teman guru pendamping muda itu harus memahami terkait dengan dasar-dasar pengasuhan. Yang kedua, teman-teman itu harus terampil melaksanakan pengasuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa teman-teman guru pendamping muda itu harus mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologi anak. Untuk mencapai kompetensi pemahaman terkait dengan dasar-dasar pengasuhan, tentu saja teman-teman guru pendamping muda harus rajin untuk mempelajari terkait dengan peran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian teman-teman juga harus memahami pola makan dan kebutuhan gizi masing-masing anak. Kemudian teman-teman juga harus memahami layanan dasar kebersihan, layanan dasar kesehatan, kemudian layanan dasar perlindungan, dan juga teman-teman harus memahami tugas dan kewenangan dalam membantu guru PAUD dan guru pendamping di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu teman-teman juga diharapkan harus memiliki keterampilan dalam beberapa hal terhadap anak-anak kita. Yang pertama, bahwa seorang guru pendamping muda itu harus terampil bagaimana dalam pemberian minum dan makanan anak. Kemudian terampil juga dalam melakukan perawatan kebersihan diri anak, terampil dalam bermain dan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan anak. Kemudian teman-teman juga harus terampil mengenali dan mengatasi ketidaknyamanan anak. Teman-teman harus terampil merawat kebersihan lingkungan dan fasilitas bermain bagi anak. Juga teman-teman harus terampil dalam melindungi anak, dalam melakukan komunikasi yang efektif dan empatik terhadap anak, dan juga yang tidak kalah serunya bahwa teman-teman guru pendamping muda itu harus terampil dalam bernyanyi dan mendongeng di dalam pembelajaran terhadap anak-anak kita. Kompetensi selanjutnya yang harus dikuasai oleh teman-teman guru pendamping muda, yaitu teman-teman itu harus mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologi anak. Nah, dalam hal ini teman-teman tentu saja harus memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap anak-anak. Nah, kemudian teman-teman harus berperilaku sabar, tenang dan ceria, penuh perhatian serta melindungi anak. Demikian tadi penjelasan terkait dengan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendamping dan guru pendamping muda. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memberikan beberapa refleksi dan rekomendasi. Yang pertama, dengan mempelajari kualifikasi dan kompetensi pendidik PAUD, maka para pendidik PAUD di seluruh Indonesia diharapkan akan dapat menentukan status dirinya. Apakah dia sebagai guru PAUD, guru pendamping, atau guru pendamping muda. Sehingga Kepala Satuan PAUD juga diharapkan dapat menentukan tanggung jawab dan peran para pendidik PAUD ini sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dalam aturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kepada seluruh pendidik PAUD di seluruh Indonesia agar dapat termotivasi untuk bisa meningkatkan kualitas diri, untuk bisa menggali wawasan dan pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini, sehingga teman-teman dapat menjadi pendidik PAUD yang profesional. Apakah itu melalui mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi, atau mengikuti pelatihan atau diklat pelatihan pendidik PAUD, ataupun bisa teman-teman dengan mengikuti tutorial secara mandiri pada media-media sosial yang menyuguhkan materi-materi terkait dengan program pendidikan anak usia dini. Sebagai rekomendasi yang kedua, saya akan mengkaitkannya dengan data statistik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2021 yang mana masih tingginya angka kualifikasi pendidikan
pendidik PAUD dan tenaga kependidikan PAUD yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana. Terdapat 314.819 orang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD ini yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana. Dalam hal ini, saya menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepada yayasan yang menaungi, dan juga peran serta masyarakat untuk dapat membantu menyukseskan dan meningkatkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD ini, meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan atau program-program peningkatan kualifikasi dan kompetensi yang sangat diharapkan oleh para pendidik PAUD. Sehingga kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan di dalam aturan yang berlaku saat ini dapat terpenuhi dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia tentunya akan lebih baik dari tahun ke tahun. Bergandengan tangan menuju masa depan, ketika PAUD dan Ditmas teguhkan pilar utama pendidikan, wujudkan insan mulia dan cerdas, membimbing tunas muda dengan profesional, pendidikan yang menumbuhkan, tak lelah dan tak kenal putus asa, mengabdi untuk Indonesia, mendidik dengan sepenuh hati, insan setia pada ibu pertiwi, mengasuh dengan senyum dan cinta, ceria generasi harapan bangsa, sejahtera pahlawan pendidikan, sumber daya manusia terpercaya. Terus maju GTK PAUD dan Ditmas demi masa depan Indonesia.